Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nopeliano Fitra Indrianto, NIM 0450111516, jurusan Sistem Informasi. Pada video kali ini saya akan melakukan tugas mata kuliah Praktikum Algoritma dan Pemrograman. Di sini saya sudah membuat tugas dari soal yang diperintahkan. Langsung saja kita mulai. 1. Buatlah rangkuman yang bahan dan materinya dari internet tentang algoritma dan dunia pemrograman komputer dengan spasi 1,5 dibuat pada Microsoft Word dengan data pustaka minimal 5. Jawab yaitu algoritma dan pemrograman dunia komputer. A. Pengertian algoritma. Algoritma adalah sekumpulan aturan-aturan yang telah disusun secara terstruktur dengan urutan yang sudah ditentukan untuk menyelesaikan suatu masalah secara sistematis dan supaya dapat menghasilkan output yang sesuai yang diinginkan oleh si pengguna. Kata algoritma berasal dari kata algorit yang pertama kali dicetuskan oleh ilmuwan Arab Abu Ja'far Muhammad bin Musa al-Khwarizmi, seorang ilmuwan dari Persia yang menulis buku Al-Jabar wal Muqabalah, Rules of Restoration and Education. Algoritma bisa digunakan dalam berbagai aplikasi, mulai dari pengolahan data sederhana hingga pengembangan perangkat lunak yang kompleks. B. Pengertian pemrograman. Pemrograman merupakan implementasi dari urutan langkah-langkah yang jelas dan logis dalam memecahkan suatu masalah. Untuk bahasa pemrograman pertama kali dibuat oleh Konrad Zuse, seorang ilmuwan dari Jerman. Tujuan pemrograman sendiri adalah untuk membuat suatu program yang dapat melakukan suatu perhitungan atau pekerjaan yang kompleks supaya dapat menghasilkan output yang sesuai dengan keinginan si pemrogram. Pemrograman juga dapat diartikan sebagai proses penulisan kode dalam bahasa pemrograman yang berguna untuk membangun sebuah program komputer dengan cara menulis, menguji dan memperbaiki debug, dan memelihara kode yang dibangun ke dalam sistem operasi komputer atau disebut OS seperti operasi Windows, Linux, macOS. C. Kriteria algoritma. Menurut Donald Knuth, algoritma yang baik memiliki kriteria sebagai berikut. 1. Input suatu algoritma harus memiliki 0 atau lebih masukan atau input. 2. Input output. Suatu algoritma harus memiliki 1 atau lebih algoritma. 3. Finiteness. Setiap pekerja yang dikerjakan pasti berhenti. 4. Definiteness. Tidak menimbulkan makna ganda atau ambiguous. 5. Effectiveness. Langkah-langkah algoritma dikerjakan dalam waktu yang wajar. D. Struktur dasar algoritma. Memiliki 3 ciri, yaitu algoritma sekuensial adalah langkah-langkah atau aksi-aksi yang dilakukan secara berurutan sesuai dengan urutan penulisannya. 2. Algoritma percabangan atau branching adalah langkah yang akan dikerjakan atau tidak akan dikerjakan tergantung jika kondisi tertentu dipenuhi. 3. Algoritma perulangan atau looping adalah melaksanakan satu langkah atau beberapa aksi secara berulang-ulang sesuai dengan kebutuhan atau kondisi. Prinsip kerja algoritma. Algoritma sendiri merupakan deskripsi pelaksanaan suatu proses sehingga proses akan dikerjakan sesuai dengan algoritma yang ditulis. Urutan langkah kerja algoritma memiliki 3 prinsip yang harus dilakukan sebagai berikut. Masukan atau input, yaitu adanya masukan ke dalam algoritma yang akan diproses kemudian akan menghasilkan keluaran yang diinginkan. F. Representasi algoritma. Memiliki 2 bagian, yaitu flowchart. Flowchart dapat didefinisikan sebagai alat atau metode yang menunjukkan langkah-langkah yang perlu diambil untuk memecahkan suatu masalah dengan menampilkan serangkaian indikator tertentu. 2. Pseudocode. Pseudocode adalah pengembangan dari algoritma di mana pseudocode, seperti namanya, menggunakan spesifik atau pseudocode untuk menjelaskan operasi rinci atau solusi dari suatu masalah. Ya, daftar pustakanya bisa dilihat di sini. Saya isi daftar pustakanya sebanyak 5 sesuai soal yang diperintahkan. Kemudian selanjutnya adalah soal bagian B, yaitu sejarah Java dan perkembangannya sampai saat ini. Cari referensi di internet berkaitan dengan pemrograman Java, software-software yang dibuat dengan bahasa pemrograman Java, minimal 2 software. Sejarah dan perkembangan Java. Java pertama kali dikembangkan oleh James Gosling dan timnya di Sun Microsystems pada tahun 1991.
sebagai bagian dari proyek bernama Green Project. Awalnya Japa dirancang untuk perangkat televisi interaktif, namun karena teknologi televisi belum mendukung pada saat itu, fokus Japa berubah menjadi program untuk perangkat elektronik. Japa berkembang pesat terutama setelah diperkenalkan sebagai bahasa pemrograman untuk aplikasi internet pada pertengahan 1990-an bersama dengan munculnya web browser populer pertama yaitu Netscape. Perkembangan Japa terus berlanjut sehingga saat ini dengan rilis versi setiap 6 bulan yang bertujuan untuk memberikan pembaruan rutin dan fitur-fitur baru. Dalam era teknologi modern, Japa masih relevan dengan komunitas aktif dan dukungan dari Oracle, serta banyaknya library dan framework yang dikembangkan seperti Spring dan Hibernate yang perkaya ekosistem Japa. Dengan stabilitas dan skalabilitasnya, Japa tetap menjadi pilihan utama dalam pengembangan perangkat lunak besar dan berkelanjutan, menegaskan posisinya sebagai salah satu bahasa pemrograman yang tak lama dan serbaguna. Sejak diluncurkan, Japa telah mengalami beberapa versi dan pembaruan yang signifikan, yaitu 1. Japa 1.0 tahun 1996, versi pertama yang mendukung pengembangan aplikasi desktop dan web. 2. Japa tahun 1998, memperkenalkan konsep platform Japa 2 dengan fitur baru seperti Swing untuk GUI dan Collection Framework. 3. Japa SE 5 tahun 2004. Memperkenalkan fitur baru seperti generic metadata dan enumerasi. 4. Japa SE 8 tahun 2014 menambahkan Lambda, Expression, dan Stream API yang meningkatkan kemampuan pemrograman fungsional dalam Japa. 5. Japa SE 17 tahun 2021 merupakan versi LTS terbaru yang membawa banyak perbaikan performa dan fitur baru. Software yang dibuat dengan bahasa pemrograman Japa, yaitu 1. Eclipse. Eclipse adalah Integrated Development Environment IDE, atau ini singkat IDE, yang dirilis pada tahun 2001. IDE ini sangat populer di kalangan pengembang Japa karena fleksibilitasnya dan dukungan untuk berbagai plugin. Fitur-fitur Eclipse meliputi pembuatan bagan, pemodelan, pelaporan, dan pengujian. 2. Android Studio. Android Studio adalah ide resmi untuk pengembangan aplikasi Android. Dikenalkan oleh Google pada tahun 2013. Android Studio menyediakan alat untuk membangun aplikasi Android secara natif, menggunakan Japa dan Kotlin. Fitur utamanya termasuk emulator cepat, alat pengujian, serta integrasi dengan layanan Google. Kesimpulan, Japa terus menjadi salah satu bahasa pemrograman terpopuler di dunia. Berkat kemudahan penggunaannya, dukungan komunitas yang kuat, dan serta ekosistem alat pengembangan yang kaya. Dengan terus berkembangnya teknologi dan kebutuhan industri perangkat lunak, Japa telah tetap relevan dan banyak digunakan dalam berbagai aplikasi modern. Di sini saya sudah membuat referensinya. Bisa dilihat di sini. Oke. Selanjutnya, masuk ke soal nomor 2, yaitu buatlah algoritma dalam bentuk flowchart dan sediokod kasus berikut. Pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu A. Jika golongan A, gaji sama dengan gaji 5 juta rupiah. B. Jika golongan B, gaji 6.500.000 rupiah. C. Jika golongan C, gaji 9.500.000 rupiah. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok. 2. Jika karyawan lembur 2 jam, maka gaji lemburnya 32% dari gaji pokok. 3. Jika karyawan lembur 3 jam, maka gaji lemburnya 34% dari gaji pokok. 4. Jika karyawan lembur 4 jam, maka lemburnya 36% dari gaji pokok. 5. Jika karyawan lembur lebih dari 5 jam, maka gaji lemburnya 38% dari gaji pokok. Inputan pada flowchart dan sediokod adalah golongan dan jam lembur. Output jumlah penghasilan.
gaji golongan plus gaji lembur. Di sini saya sudah membuat flowcard-nya di Draw.io. Bisa dilihat di sini. Ya. Di sini langsung saja kita buat dari simbol terminal, yaitu yang diisi dengan mulai. Selanjutnya kita akan membuat simbol data, yaitu input golongan dan jam lembur. Kemudian dibuat dengan 3 decision, yaitu golongan yang diisi dengan golongan A, golongan B, dan golongan C. Setelah itu kita akan membuat tiga simbol proses yang diisi dengan gaji sama dengan 5, yaitu gaji sama dengan 5 juta di golongan A, di golongan B yaitu diisi dengan gaji 6.500.000 dan golongan C yang diisi dengan gaji 9.500.000. Setelah itu kita akan menuju ke simbol decision yang diisi dengan keterangan lembur 1 jam. Yang dimana jika lembur 1 jam, maka gaji lembur adalah 30% dari gaji pokok. Jika tidak, maka akan lanjut ke lembur 2 jam. Yang dimana jika lembur 2 jam, gaji lembur akan menjadi 32% dari gaji pokok. Jika tidak, maka gaji lembur akan menuju ke simbol position yang diisi keterangannya yaitu lembur 3 jam. Yaitu gaji lembur sama dengan 34% dari gaji pokok. Jika tidak, maka akan menuju ke lembur 4 jam yaitu lembur 4 jam sama dengan jika lembur 4 jam maka gaji lembur sama dengan 36%. Kemudian jika tidak, maka akan menuju ke lembur lebih dari 5 jam. Yang dimana jika lembur dari 5 jam, maka gaji lembur sama dengan 38%. Setelah semuanya diisi, maka selanjutnya alurnya akan menuju ke proses penghitungan gaji golongan ditambah gaji lembur. Setelah selesai proses penghitungannya, maka akan ditunjukkan total penghasilannya. Kemudian akan diakhiri dengan simbol terminal yaitu diisi dengan keterangan selesai. Selanjutnya kita akan menuju untuk membuat studio code. Pertama kita akan buat start untuk awalan, kemudian kita akan buat deklarasi input golongan. Maksudnya saya akan membuat input golongan dan input jam lembur yang diisi dengan if golongan sama dengan variabel A atau golongan A, lalu diisi dengan 10, maka gaji sama dengan gaji pokok sama dengan 5 juta rupiah. Kemudian kita akan lanjut input else if golongan sama dengan variabel B atau golongan B jadinya. Kemudian isi dengan then atau maka gaji pokok sama dengan 6.500.000. Kemudian kita isi dengan perintah else if dengan golongan sama dengan C atau variabel C yang dibaca golongan C, lalu isi dengan then atau maka gaji pokoknya adalah 9.500.000. Lalu diakhiri dengan perintah and if. Selanjutnya kita akan menginput jam lembur. Pertama kita akan buat if jam lembur sama dengan 1 then atau maka gaji lembur sama dengan 30% dari gaji pokok.
Kemudian buat perintah else if jam lembur sama dengan 2 atau lembur 2 jam, maka lalu buat perintah then gaji lembur sama dengan 32%. Lalu isi lagi yang perintah else if yang diisi dengan jam lembur sama dengan 34%. Lalu diisi dengan then atau maka. Gaji lembur sama dengan 36%. Oh, salah. Sini. Selanjutnya kita akan buat else if jam lembur sama dengan 4 atau lembur 4 jam, maka then yaitu gaji lembur sama dengan 36%. Oh, di sini besarnya 34, bukan 36. Selanjutnya kita akan berperintah else if jam lembur sama dengan lebih dari 5 jam, maka gaji lembur sama dengan 38%. Kemudian diakhiri dengan perintah and if. Setelah itu kita akan buat total penghasilan sama dengan gaji lembur pokok ditambah gaji lembur. Setelah itu kita akan buat output total penghasilan. Kemudian diakhiri dengan perintah N. Dan beginilah hasil dari studio code yang saya buat sesuai dari perintah soal. Seperti ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton video saya kepada ibu bapak dosen maupun teman seperkuliahan saya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Apabila saya memiliki ucapan kata-kata yang salah pada saat penjelasan tadi, saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.